Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Eni Fatihah dengan NIM 221390 dari Prodi PGSD RA2. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa share ilmu yang akan mempresentasikan tentang materi pemanfaatan e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik sebagai alat untuk membantu kegiatan pembelajaran. Melalui komputer, siswa dapat belajar secara individual, secara terprogram maupun tidak terprogram. Secara tidak terprogram, siswa dapat mengakses berbagai bahan ajar dan informasi di internet menggunakan fasilitas di internet seperti mesin pencari data atau yang bisa disebut search engine. Secara bebas, siswa dapat mencari bahan dan informasi sesuai dengan minatnya masing-masing tanpa adanya investasi dari siapapun. Nah, selain ada pemanfaatan e-learning, ada juga komponennya loh, di mana komponennya ada konten. Konten di sini bisa memaparkan perbedaan KBM, interaksi di antara guru dengan siswa, terus juga memudahkan kita presentasi di ruang kelas. Yang kedua ada modes of communication, di mana kita dapat berkomunikasi melalui media alat komunikasi. Yang keempat adalah teach atau tes, di mana kita bisa latihan melalui e-learning. Ada program ini di sekolah atau pihak penyelenggara menyediakan sebuah situs atau web yang menyediakan bahan ajaran. Ini ada CBL dan CAL. Nah, saya akan bahas satu-satu. Apa itu CBL? CBL adalah Computer Based Learning, di mana pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan komputer. Sedangkan CAL atau Computer Assisted Learning yaitu pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama komputer. Di dalam prinsip teknologi sendiri ada dua, yaitu teknologi based learning dan teknologi based web learning. Teknologi based learning ini pada prinsipnya terdiri dari audio information technologies dan video information technologies. Jadi ada dua ya, teknologi terhadap audio dan teknologi terhadap video. Teknologi yang kedua yaitu teknologi based web learning, di mana pada dasarnya adalah data information technology. Jadi data terhadap web tersebut. Menurut Bocher 1999 mengemukakan bahwa jaringan internet yang dapat diakses pembelajarannya yaitu yang pertama internet, yang kedua ada kabel modem or DSL modem, yang ketiga ada UAB, yang keempat ada access point, yang kelima ada PC and USB dongle, yang keenam ada notebook dan WLAN PC LAN, yang ketujuh ada PC dan WLAN PCL card. Segi pembelajaran yang meliputi pengajaran,
diskusi, membaca, penugasan, dan presentasi, serta evaluasi. Teknologi penunjang e-learning yaitu e-learning merupakan salah satu model bentuk pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ciri-ciri e-learning menurut Mayor tahun 2008 yang pertama yaitu memiliki konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu menggunakan instruksional, misalnya penyajian contoh dan latihan untuk meningkatkan pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan elemen-elemen media seperti kata-kata dan gambar-gambar untuk penyampaian materi pembelajaran. Yang keempat, memungkinkan pembelajaran langsung berpusat pada pengajar, yaitu synchronous e-learning atau desain e-learning. Yang kelima yaitu membangun pemahaman dan keterampilan yang terkait dengan tujuan pembelajaran, baik secara perseorangan maupun per-kelompok. Sedangkan ciri-ciri e-learning menurut Rusman dan kawan-kawan 2011 memiliki karakteristik antara lain interactivity atau interaktivitas, yang kedua independensi atau kemandirian, yang kelima accessibility atau aksesibilitas, yang keempat ada enrichment atau pengayaan. E-learning merupakan singkatan dari electronic learning, yang merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar menggunakan media elektronik, khususnya internet, dari sistem pembelajaran. E-learning juga bisa dilakukan secara informal atau berinteraksi lebih sederhana, misalnya website pribadi, organisasi, kepengurusan, atau media sosial lainnya. Pelaksanaan pembelajaran sehari-hari yang sering dijumpai adalah kombinasi dari teknologi, misalnya audio, data, video. Teknologi lainnya juga sering dipakai pada pendidikan, contohnya distance education. Dimaksudkan agar komunikasi antara peserta didik dan guru bisa terjadi dengan komunikasi teknologi e-learning ini. Menurut Ono W. Purbo tahun 1997, ada 5 aplikasi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu email, mailing list atau milis atau newsgroups, World Wide Web atau www. Karakteristik e-learning ada 4, yaitu dapat digunakan sebagai teknologi di mana guru dan siswa, siswa dan sesama siswa, atau guru sesama guru dapat berkomunikasi tanpa batas waktu dan jarak. Yang kedua, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri atau self-learning material yang dapat disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Yang ketiga, memanfaatkan keunggulan komputer, contohnya yaitu digital media dan komputer network. Nah, yang keempat, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer.
Dapat saya simpulkan bahwa e-learning adalah suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lainnya, atau proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar serta setiap saat dan berulang-ulang, lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Sebelumnya saya ingin pantun. Burung ililian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.